Bonsai imajiner. Selamat siang, sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam channel yang mulai Anda kenal dan sudah tidak asing. Baik, kali ini saya akan mentreatment masih di seputar jenis ilang-ilang, tapi dengan gerak dasar yang bervariatif. Baik, inilah salah satu bahan yang akan kita treatment. Ilang-ilang ini memiliki nama latin Phyllanthus reticulatus. Waduh, sudah pintar rupanya kamu ya. Ini lumayan gede ya, Master ya, lumayan. Ya, ini medium ukurannya. Paling kita hanya. Nah, kalau ini miring ke kanan dah. Apa namanya? Cascade dah, Master? Apa slanting dah? Ini ya kalau dibilang kita dengan gaya. Coba agak ke sini, Master. Saya mau lihat biar agak sedikit besar ya, teman-teman, biar tahu. Ini gaya menggantung. Ya, karena kalau dibilang cascade kan akan berbalik arah. Nah, sedangkan ini badan dan batang ini masih satu garis. Lalu kita buat menggantung aja, semi menggantung. Oh, akan dibuat kayak menggantung, Master? Ya, betul. Nanti akan kita wiring beberapa bagian dan banyak bagian juga yang kita buang. Baik, langsung kita lakukan pemberuningan. Awal-awal atau mula-mula kita lakukan pruning ya, Mas, atau pemotongan daun ya? Pemangkasan daun. Ini biasa awal kegiatan yang saya lakukan dalam mentreatment sebuah pohon untuk memudahkan kita melakukan wiring atau pengawatan. Sini. Bisa dilihat ya, Master, dari akar-akarnya ya, biar kelihatan banget ya. Ini lumayan gede juga ya, Master. Ya, medium. Ini tuh enggak, ini batang dah, Master ya? Batang dan akar ini nanti menjadi satu kesatuan, jadi batang, jadi badannya. Akarnya mirip beringin gak sih, Master, kalau kayak gitu tuh? Ya, kalau sepintas mirip, kalau akar serabut ya. Ya, akar serabut ya nggak jauh berbeda lah. Mirip ficus ya? Ya, bahasanya sekarang sudah tinggi ya, ya. Ficus. Nah, ini apa ini? Ini jenis apa tadi nama ilmiahnya, nama latinnya? Phyllanthus reticulatus. Atau ilang-ilang. Jangan-jangan nanti kesandung hilang lagi tuh apa yang di kepala yang diingat-ingat, Pak. baru ingat udah omongnya itu mulu. Ya, makanya harus kita ulang-ulang supaya ingat terus. Oke. Kita kurangi semua daun-daunnya supaya bentuk keseluruhan dapat kita lihat jelas, juga mempermudah untuk proses pengawatan atau wiring seperti itu. Nah, nah, ini kita eksekusi aja, Om. Barangkali mau lihat lebih jelas, lebih dekat. Bisa, Master. Ini kita buang. Kita zoom ya, teman-teman ya, supaya lebih jelas. Coba lihat lebih jelas lagi. Ini kita buang. Ya. Nanti yang kita prospek batang yang ini saja satu. Juga untuk memberikan kesan keseimbangan bentuk atau besaran batang sabang yang di bawah ini ya. Kalau ilang-ilang ini liar ya, Mas ya? Termasuk tanaman liar ya? Liar, ini tidak, hampir tidak, atau belum ada yang membudidaya, atau mungkin sudah ada cuman belum terekspos ya. Karena ini termasuk salah satu jenis tanaman yang memang sangat sulit membesarnya atau lama membesarnya. Biasanya orang membudidaya itu yang pertumbuhannya cepat
dan cepat besar. Ini bisa di stack nggak sih, Master? Tek bisa ini. Oh, asal cabut, pasang gitu ya? Iya, cabut tanam. Kita tanam di tempat yang kita inginkan. Ini mudah sekali tumbuhnya. Untuk hidupnya relatif mudah. Kita lakukan seperti ini saja. Treatmentnya tidak usah terlalu ekstrim. Oke, ini pun kita perpendek. Kalau boleh tahu nih, Master, andai kata rindang banget nih satu pohon ya, Ya, itu kalau di treatment berapa jam, Master, biasanya tuh? tergantung besarnya, ukuran besarnya. Kalau yang medium gini ya bisa 2 jam lah. Oh, Ya, tapi kalau kita sudah tahu karakternya, nah seperti ini bisa kita lakukan seperti ini. Nah, ini akan mempercepat proses tinggal kayak turunin. gitu doang ya? Ya, tapi di pohon yang lain Jangan yang berhati-hati ya. yang jenis cabangnya atau batangnya sangat lunak, kita harus lebih berhati-hati karena bisa terjadi putus batang atau minimal patah. Nah, itu yang kita hindari. Tapi untuk jenis tanaman tertentu seperti ylang-ylang ini bisa kita lakukan hal seperti ini. Nah, begitu ya, seperti ini. Pilanitus, Pilantus Pilantus reticulatus. reticulatus. Ih, cepet ya, ternyata begitu lebih cepat ya, Mas ya. Ya, Tapi hati-hati teman-temannya, jangan dicoba-coba kalau kalian belum tahu karakter dari sebuah pohon itu. betul. Takutnya Jadi patah atau kita potong. wajib mengenal karakter setiap pohon agar kita bisa memperlakukan pohon sesuai dengan karakter pohon itu sendiri. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita masih proses pembesaran, jadi kita biarkan ujungnya kita sisakan. Seperti itu. Nah, ini pun kita pangkas agar tidak menjadi dominan. Ini hanya sebagai pemanis saja untuk mengimbangi gerak dasar ini. Seperti itu. Jadi kita reposisi penanamannya seperti ini. Depannya mana, Master nih? Coba mau Nah, tahu. ini depannya, Tampak depan. ini tampak depan. Ini nanti kita setel sesuai dengan arah dari batang pokok ini. Ini bakal dibikin gaya menggantung ya, Master ya? Ya, ini kita buang lagi. Coba sahabat bonsai bisa kita lihat untuk terlihat lebih simpel, tapi tetap menjaga estetika keindahan pohon tersebut. Ini kita buang saja. Wah, Kelihatan mantap lebih nih. simpel kan? Oh iya, kelihatan lebih simpel, benar-benar, Master. Iya, tangan-tangannya pun nanti terlihat lebih jelas. Baik, ini pun nanti tetap kita kurangi. Jadi kalau ini membesar, tumbuh, kita bisa pakai. Kalaupun tidak masalah, karena itu hanya sebagai ornamen pelengkap saja, pendukung. Ini untuk bagian belakang. Jadi bisa kita lihat bentuknya seperti ini, sobat imajiner. Untuk hasil akhirnya nanti kita wiring untuk mempercantik tampilan secara keseluruhan, kira-kira seperti itu.
review. Terlihat lebih simpel. Oke, tinggal di wiring ini, Master. Kita wiring. Baik, Oke, teman-teman. kita lakukan Sudah kelihatan pengawatan atau lebih wiring. sedikit simpel dan mungkin geraknya sudah terlihat ya. Gayanya dia bakal memiliki gaya menggantung ya. Ini kita sedang melakukan pengawatan, kemungkinan semua ini dikawat, Master. Ya, kita kawat secara keseluruhan agar kita bisa melihat tampilannya secara utuh. Sudah hampir selesai, Master ya, untuk Sebentar lagi. pengawatan. Sebentar lagi. Kalau untuk wilayah Cirebon sendiri ada endemik bonsai nggak sih, Master? Tanaman endemik. Tanaman endemik Cirebon. Hmm. Ya banyak, termasuk wali kukun. Ada endemik Cirebon. Terus pilang mas. Cuman udah hampir punah ya. Sekarang pilang mas. Yang mana tuh? Yang warna merah. Seperti apa ya? Warnanya seperti. Carinya di mana tuh, Master? Kalau dulu ya sekarang udah hampir punah makanya. Nyarinya di Gunung Kapur, Palimanan dekat pabrik semen. Oh, di situ ada pilang, Mas. Ya, dulu. Sekarang udah nggak ada, udah habis. Diburu orang terus. Ada buahnya, ada bunganya. Makanya ada. Ya, baik. Kita langsung bentuk Tahap saja. akhir pemutaran di zoom ya, Master ya. Iya, silakan. Iya, Master. Bentar. Bisa tadi dari sini nah. Oke. Putar ke kiri, Indo medis putarlah ke kiri. Ke kiri. Kalau dari batangnya sendiri dia seperti asam nggak sih, Master? Asam kan lentur banget ya. Kalau hilang-hilang ini agak renyah, agak getas. Jadi harus berhati-hati banget ya. Harus sangat berhati-hati. Dan melakukan pemutaran juga harus perlahan-lahan. Wih.
Mantap banget Mas Res jadinya ya. Inilah pohon yang sudah kita selesai treatment untuk mendapatkan bentuk yang ideal menurut channel Bonsai Imajiner. Anda bisa punya imajinasi juga yang bisa kalian tuangkan dalam karya-karya bonsai. Kami hanya memberikan gambaran dan menuntun untuk dasar-dasaran saja. Selebihnya semuanya terserah Anda. Ya. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Tuh dari depan Master, anjay, Nah, mantap. inilah mukanya seperti ini. Nah, nanti ini semua kita turun, mundur semua. Tidak semuanya ini penuhnya kita pakai. Kalau sudah cukup ukurannya, ini akan mundur. Mundur juga di reposisi lagi, ini pun sama, tetap mundur. Tapi paling tidak cabang ini akan membesar. Nah, yang ini yang nanti kita los untuk dapat ukuran yang ideal. Jadi ini masih di los semua sampai ukurannya betul-betul ideal menurut pandangan kami. Berarti ini bakal memiliki gaya Menggantung. Baik, demikianlah semua rangkaian proses yang sudah kita lakukan. Semoga semua ini bermanfaat untuk Anda semua. Tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Tetap semangat. Salam satu hobi. Terima kasih.